Shalom, selamat pagi. Kembali lagi kita di program Berkat Pagi saat ini. Biar lewat berkat pagi ini banyak orang yang diberkati. Bapak Ibu diberkati, kembali kita dalam kitab Hosea 4 ayat 6. Saya akan coba membacakannya. Bunyi firman Tuhan begini. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Bapak Ibu diberkati, perlu kita tahu kitab Hosea ini adalah penulis Hosea sendiri. Hosea ini ini adalah seorang nabi di Israel pada abad ke-8 Masehi. Ia adalah salah satu seorang nabi dari ke-12 nabi kecil dalam kitab Perjanjian Lama. Arti nama Hosea dalam bahasa Ibrani, Hosea adalah keselamatan atau keselamatan ada pada Tuhan. Hosea hidup pada waktu di mana bangsa Israel mengalami kekacauan akibat tidak mengandalkan Tuhan pada waktu itu. Dalam seperti itulah Allah mengutus hambanya Hosea untuk memperingati bangsa itu agar berbalik kepada Tuhan, ke dalam jalannya Tuhan. Bapak Ibu diberkati, kembali kita dalam ayat yang ke-6, bagaimana ini suatu peringatan yang sangat keras kepada umat-umat yang tidak setia pada waktu itu. Kalau kita kembali kepada judulnya, mengatakan menatang iman dan bangsa-bangsa yang tidak setia kepada Tuhan. Tuhan menatang bahwa ketika karena engkau melupakan Tuhan Allahmu, karena engkau tidak mengenal Allahmu, engkau pasti binasa. Dalam ayat ini bagaimana menegaskan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan pada waktu itu. Kalau kita kembali kepada Hosea 4 ayat 1, bagaimana Hosea 4 ayat 1 sampai 3, bagaimana perilaku bangsa-bangsa yang tidak setia sehingga Tuhan berkata, kalau saya coba baca dalam pasal yang pertama, dengarkanlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Lanjut ke ayat yang kedua, hanya mengutuk, berbohong dan membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Lanjut ayat yang ketiga, sebab itu negeri ini akan berkabung dan menyuruh dan seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Bagaimana setiap perilaku bangsa yang tidak setia, sehingga Tuhan mengatakan dalam ayat yang ke-6 ini, binasalah engkau karena engkau tidak mengenal akan Allahmu. Mengenal Allah itu sesuatu yang lebih penting dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan mau, yaitu yang Tuhan mau adalah melakukan hal yang baik, melakukan hal-hal yang baik. Tuhan tidak mau hal-hal yang jahat. Lebih penting kita harus sungguh-sungguh mengenal pengajaran akan itu Allah. Tuhan mengutus Nabi Hosea untuk memperingati bangsa-bangsa yang tidak setia pada waktu itu. Ketika kamu tidak mengenal akan Tuhan Allahmu, engkau akan pasti binasa. Berbicara binasa, saudara yang berkati, ngeri. Lanjut ke ayat yang ke-6 ini. Karena engkau menolak pengenalan itu, aku akan menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga melupakan anak-anakmu. Bagaimana bangsa-bangsa itu tidak mau menerima kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh para nabi. Mereka melupakan Tuhan, mereka mau hidup di dalam kegelapan, sehingga Tuhan mengutus Hosea untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Mari Bapak Ibu, ketika hamba-hamba Tuhan menyampaikan sesuatu firman Tuhan kepada kita, jangan pernah tolak, karena itu lewat Tuhan untuk menegur kehidupan kita, untuk menegur hidup kita agar kita hidup lagi, kembali lagi kepada jalannya Tuhan, karena kita umat kesayangan Tuhan. Lanjut kepada pasal yang ke-13. Apa sih yang dilakukan bangsa-bangsa yang tidak setia pada waktu itu? Mereka mempersembahkan korban. Mereka mempersembahkan korban kepada puncak gunung-gunung dan membakar korban di atas bukit, di bawah pohon-pohon besar dan pohon-pohon hawar dan pohon rimbun, sebab naungannya baik. Itulah sebabnya anak-anakmu perempuan berzina dan menantu-mantumu perempuan bersundal. Bagaimana perilaku mereka? Mereka membuat Allah lain.
Mereka menyembah kepada Allah lain, mempersembahkan korban kepada pohon-pohon, kepada Allah lain. Sehingga Tuhan itu tidak mau. Tuhan mau persembahan kita berikan kepada Tuhan. Itulah yang mau kepada bangsa yang tidak setia ini. Tuhan memperingati kehidupan mereka. Jangan persembahkan kepada Allah lain. Sehingga Tuhan berkata dalam ayat yang ke-6 ini, umatku binasa. Bapak Ibu ini berkati, perlu kita mengenal akan Tuhan itu. Apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bagi orang-orang yang percaya, perlu kita harus mengenal itu Tuhan. Mengenal Tuhan itu suatu pengharapan dan kepastian dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang berkati, dalam ayat yang ke-6 ini berusaha dalam ayat terakhir. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu. Bagaimana ketetapan-ketetapan dulunya mengatakan, jangan engkau membuat Allah lain. Hidup dalam kebenaran. Sehingga Tuhan memperingati mereka. Tetapi bangsa-bangsa ini, mereka melupakan pengajaran-pengajaran itu. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka berubah setia kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan bagaimana kehidupan mereka tadi yang kita baca dalam ayat yang ke-13. Mereka mempersembahkan korban-korban kepada Allah lain. Bapak Ibu yang diberkati. Apakah yang kita persembahkan saat ini? Korban yang kita persembahkan kepada ini saat ini adalah hanya untuk Tuhan atau membanggakan diri. Jangan persembahkan kepada Tuhan apa yang Tuhan tidak suka. Persembahkanlah kepada Tuhan apa yang Tuhan sukai. Jangan kerjakan apa yang tidak Tuhan mau. Kerjakanlah Tuhan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu ini berkati. Tetaplah setia kepada Tuhan. Mungkin sering kali kamu mengalami mukjizat Tuhan. Tetapi ketika kamu mengalami suatu proses dalam kehidupan kita, engkau berubah setia kepada Tuhan. Jangan sampai ayat yang ke-6 ini berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Harus kita lebih sungguh-sungguh mengenal itu Allah. Pengajaran-pengajaran Allah itu harus kita tanamkan dalam hati kita. Itu firman Tuhan. Bagaimana kita mengenal Allah itu? Yang pertama kita harus membaca firman Tuhan. Yang kedua harus kita sungguh-sungguh berdoa. Yang ketiga harus kita hidup di dalam kebenaran. Harus kita hidup dalam perintah-perintah Tuhan. Apa yang mau Tuhan dalam hidup kita ini, yaitu hidup benar di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Bapak Ibu yang berkati. Saat ini banyak goncangan-goncangan yang membuat iman kita melupakan Tuhan. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Tetap setia kepada Tuhan. Tetap berikan yang terbaik kepada Tuhan. Apapun yang kamu berikan, semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Immanuel, Allah beserta kita.